Kita lanjutkan untuk video yang kedua, melanjutkan tentang paragraf deskripsi. Guru ulangi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan seolah-olah pembaca itu dapat melihat, merasakan objek atau benda yang digambarkan dalam cerita, seolah-olah bisa melihat sendiri. Ciri-cirinya, penggambaran benda dijelaskan melibatkan alat indera seperti bentuk, kemudian ada rasa, ada warna, ada suara, dan lain-lain yang melibatkan panca indera. Oh, ini rasanya asin, warnanya merah, itu mendeskripsikan, menggambarkan. Yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Misalkan menggambarkan ruangan, dijelaskan secara detail. Ukuran ruang kelas saya, misalkan 8 meter kali 7 meter, itu sangat detail. Yang ketiga, banyak ditemukan kata-kata sifat, misalnya tinggi, rendah, baik, jahat, dan lain-lain. Contoh, siang itu terasa sangat panas. Matahari begitu terik memancar. Sinarnya membakar kulit. Udara juga diam tak bergerak. Panas siang itu benar-benar menyengat. Lah, mana kalimat utamanya? Inilah yang disebut dengan kalimat deskriptif. Kalimat yang dalam satu paragraf, kalimatnya itu menjelaskan semua, tidak bisa dipotong-potong. Sehingga dari kalimat ke-1 sampai kalimat terakhir itu saling berkaitan. Inilah yang disebut dengan kalimat utama yang menyebar atau deskriptif. Ya. Contoh deskripsi. Tempat tinggalku tidak begitu besar. Rumahku hanya sekitar 68 meter persegi luasnya. Dengan luas itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Ruang tidur utamanya terletak di samping ruang tamu, sedangkan ruang tidur lainnya berdekatan dengan ruang keluarga. Sementara itu, dapur rumahku tidak begitu lebar. Luasnya hanya sekitar 8 meter persegi. Tepat di tengah-tengah dapurku, terdapat meja makan berukuran kecil terbuat dari kayu. Kamar mandi kami yang hanya 1 terletak di samping dapur, dekat pintu menuju halaman luar. Meskipun tidak begitu besar, rumahku sangatlah nyaman untuk ditempati. Inilah contoh paragraf yang menggambarkan, sehingga pembaca bisa melihat, bisa merasakan, oh kalau tempat tinggalnya sekitar 68 meter persegi itu bisa digambarkan. Ini contoh ya. Mari kita mencoba. Ini, dari jenis-jenis paragraf itu, ya. Misalkan latihan ke-1, di sini dijelaskan, temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di daratan rendah. Ya, mampu hidup di daratan rendah secara baik. Temulawak memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan temulawak mempunyai berbagai manfaat seperti untuk mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Ini kalau dari paragraf yang tadi kita sudah pahami, tidak termasuk paragraf narasi. Mengapa tidak termasuk? Yang pertama, tidak ada tokoh, tidak ada peristiwa. Tidak termasuk paragraf deskripsi. Di sini tidak mendeskripsikan apapun, tidak melibatkan panca indera. Lah, jenis paragraf apa ini? Inilah yang disebut dengan paragraf eksposisi atau paparan. Paragraf eksposisi ini memaparkan.
Contoh paragraf eksposisi di sekitar kita, contohnya pada kalimat-kalimat berita atau contoh berita. Itu adalah eksposisi, menggambarkan. Atau contoh pada presentasi atau pemaparan, itu juga eksposisi. Yang berikutnya, latihan kedua. Aku berjalan sendirian siang itu. Teman-temanku sudah pulang terlebih dahulu. Sekalipun panas menyengat, aku tetap melangkah tak menghiraukannya. Dengan cepat, aku pun sampai di halaman rumahku. Dengan cepat pula, ku panggil ibuku. Hatiku lega ketika ku dengar jawaban dari ibuku dengan suara yang lebih keras dari tadi pagi. Ternyata ibuku sudah lebih sehat. Di sini ada tokoh, ada alur dari awal berangkat dari sekolah sampai rumah, alurnya maju, ada peristiwanya. Sehingga ini adalah contoh paragraf narasi. Yang ketiga, bunga mawar itu sangat bagus, bentuknya bulat. Susunan mahkotanya berbentuk alur yang menakjubkan. Warnanya merah merekah, semakin memukau ketika semerbak baunya menyeruak ke rongga hidung. Benar-benar bunga yang sempurna. Di sini, bunga mawar itu sangat bagus, dijelaskan bentuknya bulat, mahkotanya menakjubkan, warnanya merah, dan seterusnya. Ini melibatkan panca indera, sehingga yang membaca itu bisa melihat, oh bunga mawar bentuknya seperti apa, bisa seolah-olah melihat bendanya meskipun tidak nyata, hanya melalui kalimat. Inilah yang disebut dengan paragraf deskripsi. Yang keempat, beberapa minggu yang lalu kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan, tak seorang pun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemandangan walau hanya di dalam mobil. Ketika suasana dan gemerlapnya lampu-lampu yang menghiasi kota bandar Lampung. Di sini ada peristiwa, ya, peristiwa perjalanan menuju ke Lampung. Pelakunya siapa atau tokohnya? Itu rombongan kami. Dijelaskan di sini, ya. Ada peristiwa, ada tokoh, ada alur, sehingga ini disebut dengan paragraf narasi. Kemudian, paragraf yang berikutnya. Membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Sebab, seseorang yang tidak mau membaca buku pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku. Anak yang pintar misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca baginya. Siapa saja yang kurang membaca, pasti ia sangat terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu, biasakanlah membaca buku-buku ilmu pengetahuan bila ingin memiliki ilmu pengetahuan. Di sini, tidak ada tokoh, tidak ada penggambaran, bukan narasi, bukan deskripsi, tapi kuncinya ini pada kalimat ini. Nah, ini yang Bu Guru lingkari. Oleh karena itu, biasakanlah, ayolah, marilah, itu adalah contoh kalimat ajakan. Paragraf yang kalimat di dalamnya berisi ajakan disebut dengan kalimat atau paragraf persuasi. Ya, jadi contoh yang kelima adalah paragraf persuasi. Ini hampir mirip dengan paragraf argumentasi.
Bedanya apa? Kalau persuasi, di sini dijelaskan alasan-alasannya. Di akhirnya ditutup dengan kalimat ajakan. Poinnya di kalimat ajakan. Biasakanlah, boleh ayolah, marilah. Ini adalah kalimat ajakan, sehingga disebut dengan paragraf persuasi. Sedangkan paragraf argumentasi hanya berisi gagasan-gagasan atau alasan-alasan, tapi tidak disertai ajakan. Contoh misalkan kalimat ini bisa menjadi argumentasi jika yang bu guru lingkar ini dihilangkan. Itu menjadi paragraf argumentasi. Argumentasi ditambah ajakan menjadi paragraf persuasi. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini, tadi menentukan kalimat utama. Berulang lagi. Tadi yang kita pelajari itu kalimat utama yang letaknya di awal, paragraf deduktif. Di akhir, paragraf induktif. Di awal dan di akhir, deduktif, induktif. Letaknya di tengah, paragraf ineratif. Di seluruh bagian paragraf, namanya paragraf deskriptif atau naratif.